Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Sorry banget baru upload. Maklum, gue nggak mau asal upload. Jadi gue mau cari detail terlebih dahulu supaya isi video ini padat. Yaitu soal pertarungan gelar antara Usman Nurmagomedov dan Paul Hughes. Event yang diberikan nama Dagestan vs Ireland 2 ini sengaja dibuat untuk menyamakan event antara Khabib Nurmagomedov dan Conor McGregor. Mirip dengan pertarungan legendaris itu, sepupu anggota UFC Hall of Fame yaitu Usman Nurmagomedov yang berasal dari tanah yang sama dengan Khabib Nurmagomedov yaitu tanah Dagestan, Rusia, harus berhadapan dengan Paul Hughes dari tanah yang sama dengan Conor McGregor yaitu Irlandia. Tampaknya mewujudkan perseteruan yang bermula dari latar belakang yang sama. Dimana awalnya gue pikir event ini terlalu memaksakan untuk bisa disamakan dengan Khabib vs Conor McGregor. Rupanya narasi sebelum fight dan pertarungan di dalam arena tidak kalah serunya dengan Khabib vs Conor McGregor. Acara PFL Champion Series Road to Dubai berlangsung pada malam minggu tadi. Setelah mengumumkan serangkaian perubahan pada promotornya untuk tahun 2025, termasuk penghapusan merek Bellator, PFL memulai tahun ini dengan juara Bellator yang mempertahankan sabuk juaranya. Yap, Bellator sudah tidak ada. Sekali lagi, Bellator sudah tidak ada, di mana semua fighter Bellator menjadi fighter PFL. Main event ini berlangsung di Coca-Cola Arena di Dubai. Dalam wawancara baru-baru ini dengan MMA Junkie, Usman Nurmagomedov menyatakan keyakinannya bahwa Big News atau Paul Hughes belum membuatnya layak mendapatkan kesempatan meraih gelar atau mendapatkan title shot. Usman menegaskan kembali bahwa Paul Hughes diberi kesempatan itu hanya karena kisahnya mirip dengan Khabib vs Conor McGregor. Tapi Usman merasa PFL tidak melihat bahwa Paul Hughes terlalu dipaksakan untuk bisa mendapatkan title shot, padahal belum waktunya. Usman Nurmagomedov pun berkata, "Saudaraku, tidak ada yang tahu siapa Paul Hughes. Dia bisa bicara apa saja hanya karena dia ingin mempromosikan dirinya sendiri. PFL memberinya kesempatan untuk meraih gelar ini hanya karena dia berasal dari Irlandia, dan mereka ingin mempromosikan pertarungan Irlandia versus Dagestan. Kira-kira seperti itu. Saya mendapatkan kesempatan untuk meraih gelar karena saya sedang dalam 6 kemenangan beruntun, tetapi saya tidak peduli." Ketika pertarungan ini diumumkan, sepupu Usman yang termasuk anggota Hall of Fame UFC yaitu Khabib Nurmagomedov dengan berani menyatakan dalam sebuah wawancara di arena bahwa tingkat skill petarung Dagestan jauh melampaui rekan-rekan mereka dari Irlandia. Tapi Khabib juga memberikan respek yang sangat besar kepada semua orang Irlandia, karena Irlandia adalah salah satu negara paling besar memberikan dukungannya kepada Palestina. Khabib sangat berterima kasih tentang hal itu. I just want to say one thing is all these things beginning from my side and other guy when we was fighting. But don't forget, Ireland is the biggest supporter in the world for Palestine. Don't forget about this. We love you guys. You, your government, everybody. Here inside the cage, only competition. MMA, all about respect. We love you guys because you guys support our brother in Palestine. We love you guys. I just want to let you know. Thank you so much, Paul. Thank you so much. Thank you for that. Juara Dagestan yang tak terkalahkan itu lebih lanjut menegaskan bahwa ia berada pada level yang sepenuhnya berbeda daripada lawannya. Usman merasa itu akan menjadi tugas yang mudah. Usman Nurmagomedov pun berkata, "Saya pikir setelah ronde pertama, saya akan merasakan siapa orang ini. Secara teknis tidak ada yang bisa mengejutkan saya, hanya tinju kecil, tendangan kecil, pertahanan takedown yang tidak buruk, dan itu saja. Insya Allah, kami akan menghabisi orang ini. Saya akan menghancurkan di 5 ronde. Atau saya akan menghabisinya di 3 ronde pertama." Akan tetapi, di sisi lain, saat penimbangan seremonial, lebih seperti medan perang. Fans Dagestan dan Irlandia kembali memicu perseteruan sengit di luar Coca-Cola Arena, yang berujung pada perkelahian habis-habisan antara kedua kubu. Penyebab pasti kekacauan tersebut masih belum jelas saat ini. Para fans berseteru mengaitkan dengan persaingan sengit antara Khabib dan McGregor, yang menunjukkan bahwa Usman dan Hughes sedang menyalakan kembali perseteruan yang dipicu oleh harga diri negara. Nah, sekarang dalam pertarungan, fighter Dagestan itu mengawali dengan agresif, memanfaatkan berbagai tendangan untuk menguji jangkauannya sebelum menunjukkan serangan secara penuh. Hughes menemukan ritmenya dan meningkatkan kecepatannya di ronde kedua, memadukan serangan awal dan serangan balik. Sang juara terus melancarkan tendangan dan upaya clinch, tetapi ia kesulitan mengamankan takedown di awal. Kedua fighter saling bertukar serangan. Ronde kedua terbukti menjadi ronde paling sulit untuk dimenangkan. Pertarungan itu sedikit dirusak oleh serangan selangkangan
di saat di ronde ketiga, yang mengakibatkan sang juara bertahan dikurangi 1 poin. Namun, fighter Rusia itu bangkit kembali dengan takedown dan mengendalikan aksinya di pagar pembatas. Hughes tetap aktif sebelum kedua fighter meningkatkan performa mereka secara signifikan selama ronde keempat, termasuk pertukaran serangan yang sengit di menit akhir. Usman Nurmagomedov lebih banyak menggunakan teknik grapplingnya di ronde terakhir sambil mendaratkan lututnya dengan keras ke tubuh Hughes. Namun fighter Irlandia itu terus maju mengambil alih dalam 30 detik terakhir pertarungan yang dramatis. Satu juri memberikan skor seri 47-47 untuk pertarungan tersebut, sementara 2 juri lainnya memberikan skor 48-46. Ia memberi kemenangan kepada Usman Nurmagomedov. Nah, kalau ketiga juri menilai Usman yang menang, itu namanya unanimous decision. Tapi karena ada 1 juri imbang dan 2 juri memenangkan Usman, maka nama hasil pertarungan ini adalah majority decision. Yang itu artinya, and still Usman Nurmagomedov mempertahankan gelarnya lagi. Dalam pidato pertarungan, sekaligus menjadi kandidat pertarungan terbaik tahun ini, Usman Nurmagomedov akhirnya mengakui betapa hebatnya Paul Hughes. Paul Hughes, saudaraku, kaulah orangnya, saudaraku. Kau benar-benar orangnya, saudaraku, kau tangguh. Jujur saja, aku meremehkan orang ini. Wah, itu kesalahan kecilku. Tetapi tetap saja, juara kelas lightweight Bellator yang tak terkalahkan dan tak terbantahkan, Usman Nurmagomedov. Pertahankan gulatnya, pertahankan takedown berjalan dengan sangat baik, kata Usman Nurmagomedov. Dia tangguh, dia kuat, saya tidak menyangka dia akan sekuat ini, saudaraku. Saudaraku, kamu benar-benar kuat, sambil tertawa. Kamu mengatakan kepadaku secara langsung, ini adalah kesalahanku. Kamu benar, saudaraku, terima kasih banyak. Saya tidak pernah menerima kerusakan separah ini. Apa yang saya terima dalam pertarungan ini? Saya merasakan banyak rasa sakit di tubuh saya. Saudaraku, terima kasih atas pertarungan ini. Saya pikir saya naik ke level berikutnya karena dia. Dia membuat saya lebih baik dari hari ini. Dan saya pikir pasti dia juga menjadi lebih baik. Terima kasih banyak, Paul. Saya sangat menghormatimu, saudaraku. Mengenai pertarungan yang ternyata sangat keren ini dan mungkin menjadi pertarungan terbaik tahun ini, para fighter dan media pun berkomentar, dan berikut komentarnya. Dustin Poirier, Bung bisa bertarung. Jake Paul, Paul Hughes melakukan apa yang tidak bisa dilakukan Conor McGregor. Selamat kawan, Anda menang apapun hasilnya. Salut untuk keduanya. Belal Muhammad, wow, pertarungan yang luar biasa, penampilan yang luar biasa dari kedua fighter itu. Usman menang. Ilia Topuria, saya diberitahu bahwa Usman Nurmagomedov adalah calon juara UFC dan mengalahkan Ilia Topuria. Tetapi dia bahkan tidak bisa menang tanpa membayar juri di PFL. Perampokan yang menjijikan. Dan lagi-lagi, Dillon Danis udah kayak Abu Janda yang selalu melawan arus dan berkata, Paul Hughes dirampok, Nurmagomedov digas dan berlarian menyelamatkan diri. Hughes pantas menang. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah perlu rematch? Karena Usman sendiri pun tidak mau rematch, dan gue pikir Khabib akan bertemu dengan Conor McGregor karena keduanya seharusnya menjadi cornerman. Tapi gue yakin salah satu ada yang tidak hadir. Rupanya Conor McGregor yang justru tidak hadir. Nah, apakah Conor McGregor takut? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.